Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis bank dan perbedaan jenis kantor bank. Sebelumnya, saya Ulfiani Dia Khofifah dengan NIM 242111115. Langsung saja ke materi, yaitu yang pertama ada jenis-jenis bank. Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena menjadi penegak utama dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Bank ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpan uang, tetapi juga sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau surplus kepada pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Penggolongan bank dapat dilihat berdasarkan berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya. Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri atas dua jenis bank berikut. Yang pertama ada bank umum. Bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Sementara itu, yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk pelaksanaan kegiatan tertentu antara lain yaitu melaksanakan kegiatan pembayaran jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan kegiatan koperasi, pengembangan perusahaan atau pengembangan pengusaha lemah atau kecil, pengembangan ekspor non-migas, pengembangan pembangunan perumahan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, bank perkreditan rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, jenis perbankan terdiri atas beberapa, yaitu yang pertama, bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, bank perkreditan rakyat atau bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang keempat, bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kelima, unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional serta berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang. Pembantu syariah atau unit syariah. Penggolongan bank yang kedua yaitu berdasarkan kepemilikannya. Penggolongan bank dilihat dari segi kepemilikan berdasarkan data statistik perbankan Indonesia Januari 2019 sebagai berikut. Yang pertama, bank milik pemerintah atau Bank Persero. Baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Jumlah Bank Persero pada Januari 2019 tercatat ada 4 bank dengan jumlah jaringan kantor 17.835 bank milik pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Bank Negara Indonesia (BNI), yang kedua, Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang ketiga, Bank Tabungan Negara (BTN), dan yang keempat, Bank Mandiri. Bank pemerintah unit usaha syariah sebagai berikut. Bank Tabungan Negara (BTN). Yang kedua yaitu bank milik pemerintah daerah. Bank milik pemerintah daerah atau BPD terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Jumlah BPD per Januari 2019 sebanyak 27 bank dan 4.295 jaringan kantor.
bank milik pemerintah daerah sebagai berikut. Ada BPD Kalimantan Selatan, BPD Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Bank DKI, PT Bank Lampung, PT Bank Kalimantan Tengah, PT BPD Sumatera Barat, Bank Nagarai, PT BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT BPD Jambi, kemudian Bank Pembangunan Daerah Unit Usaha Syariah sebagai berikut. Yang pertama ada BPD Kalimantan Selatan, PT Bank DKI, PT BPD Riau, PT BPD Kalimantan Barat, PT BPD Jawa Tengah, PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT BPD Sumatera Utara. Yang ketiga yaitu bank milik swasta nasional. Bank ini merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dan akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional. Begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula. Bank milik swasta nasional ini terdiri atas bank swasta nasional devisa dan bank swasta nasional non-devisa. Contoh bank swasta nasional devisa adalah BCA, Bank Pundi, Bank Mega, Bank Sinarmas, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Ekonomi. Sementara itu, contoh bank swasta nasional non-devisa adalah Bank BTPN, Bank Indeks, dan Bank Jasa Jakarta. Yang keempat ada bank milik koperasi. Bank ini merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contohnya yaitu Bank Bukopin. Yang kelima, bank milik asing. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, bank milik swasta asing ataupun pemerintah asing suatu negara. Contoh bank milik asing sebagai berikut, yaitu American Express Bank, Bank of America, Bank of China Limited, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan Chase Bank, Standard Chartered Bank, The Bangkok Bank, kemudian The Bank of Tokyo Mitsubishi, dan HSBC. Bank milik asing unit usaha syariah sebagai berikut, yaitu HSBC. Yang keenam, bank milik campuran. Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh dari bank campuran sebagai berikut, yaitu ada ANZ Paninbank, Bank Agris dahulu dikenal sebagai Bank Finkonesia, kemudian Bank Commonwealth, Bank Kapital Indonesia, Bank KEB Indonesia, Bank Syariah Maybank, Bank Mizuho Indonesia, OCBC, NISP, Bank UOB Buana bergabung dengan Bank UOB Indonesia, Bank Rabobank Internasional Indonesia bergabung dengan Harga Bank dan Bank Harga Kita, Bank Resona Perdania, Bank Windu Kencana bergabung dengan Bank Multicore, Bank Wari Indonesia, Bank Cina Trust Indonesia, Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, dan Bank UFG Indonesia. Penggolongan bank yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk hukum. Penggolongan bank dilihat dari segi bentuk hukumnya, yaitu yang pertama Bank Persero. Bank Persero adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, Bank Perusahaan Daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Yang ketiga, Bank Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang keempat, bank koperasi adalah bank yang modalnya berasal dari perkumpulan-perkumpulan koperasi. Penggolongan bank yang keempat yaitu berdasarkan kegiatan usaha. Penggolongan bank dilihat dari segi kegiatan usahanya meliputi yang pertama yaitu bank devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri. Contoh bank devisa sebagai berikut, ada Bank Negara Indonesia BNI, Bank Rakyat Indonesia BRI, Bank Tabungan Negara BTN, Bank Mandiri, Bank Antar Daerah Surabaya,
Bank Arta Graha Internasional, Bank Bukopin, Bank Bumi Arta, Bank Sentral Asia, Bank CIMB Niaga bergabung dengan Lipo Bank, Bank Danamon, dan juga lain sebagainya. Bank Umum Swasta Nasional Devisa Unit Usaha Syariah sebagai berikut, ada dua, yaitu Bank Permata dan Bank Sinarmas. Yang selanjutnya, bank bukan devisa. Bank bukan devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Contoh bank bukan devisa sebagai berikut. Ada Aglomas International Bank di Surabaya, Bank Andara dahulu dikenal sebagai Bank Sri Parta, Bank Artos Indonesia Bandung, Bank Barclays Indonesia dahulu dikenal sebagai Bank Akita, Bank Bisnis Internasional Bandung, Bank BRI Syariah dahulu dikenal sebagai Bank Jasa Arta, Bank Sentral Asia Syariah dahulu dikenal sebagai Bank UIB, Bank Dipo Internasional, Bank Fama Internasional Bandung, Bank Harda Internasional, dan masih banyak lainnya. Penggolongan bank yang kelima yaitu berdasarkan pembayaran imbalan. Penggolongan bank jika dilihat dari segi dan caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu bank berdasarkan pembayaran bunganya. Nah, bank berdasarkan pembayaran bunga itu dalam mencari keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. Yang pertama metodenya yaitu menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya atau kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread base. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, dikenal dengan istilah negative spread. Yang kedua yaitu untuk jasa bank lainnya, pihak perbankan menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau persentase. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee base. Kemudian yang B, bank yang berdasarkan prinsip syariah. Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan, bank yang berdasarkan prinsip syariah melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, produk simpanan tabungan dan deposito berdasarkan bagi hasil mudharabah. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil mudharabah. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal musyarakah. Yang keempat, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan murabahoh. Dan yang kelima, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni atau ijarah. Selain penggolongan bank di atas, penggolongan bank juga bisa berdasarkan target pasar yang dituju oleh bank. Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi 3 bagian berikut. Yang pertama ada retail bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah retail. Retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan lembaga lain yang skalanya itu kecil. Biasanya ditinjau dari jasa kredit yang diberikan. Nasabah debitur yang dilayani adalah memerlukan fasilitas kredit tidak lebih daripada 20 miliar. Yang kedua, corporate bank. Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah yang berskala besar. Biasanya berbentuk korporasi sehingga bank yang berkelompok ini disebut corporate bank. Pelayanan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi, dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerjasama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi. Yang ketiga yaitu retail corporate bank. Bank jenis ini memberikan pelayanan tidak hanya kepada nasabah retail, tetapi juga kepada nasabah korporasi.
2. Perbedaan jenis kantor bank. Jenis kantor bank yang dimaksud yaitu yang pertama, kantor pusat. Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional sebagaimana kantor bank lainnya, tetapi mengendalikan jalan kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya. 2. Kantor cabang penuh merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu. Yang ketiga, kantor cabang pembantu merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh. Perubahan status dari cabang pembantu ke cabang penuh dimungkinkan apabila memang cabang tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai cabang penuh dari kantor pusat. Yang keempat, kantor kas merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu dan penuh. Kesimpulan, dalam era globalisasi dan digitalisasi, sistem keuangan terus berkembang dan berubah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperbarui pengetahuan dan pemahaman tentang jenis-jenis bank dan jenis-jenis kantor bank, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan lebih baik dan efektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.